1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mad People. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya? Salam Mad Mood dulu buat kita semua. Nah, hari ini aku mau coba kasih relaksasi ke kalian. Kita nggak akan bahas tentang matematika, tapi masih seputaran rumus. Apa itu? Rumus Excel, oke ya? Kalau misalnya kalian kuliah juga di jurusan keuangan atau jurusan apapun yang memerlukan Excel, kalian itu akan bergelut dengan data-data yang jumlahnya banyak, ratusan bahkan ribuan data. Nah, kemudian kalau misalnya kalian diminta untuk memilah atau memilih beberapa data saja yang sesuai dengan keperluan kalian, kalian itu bisa banget untuk pakai namanya VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Oke, nah di sini aku bakal jelasin gimana caranya untuk VLOOKUP sama HLOOKUP. Oke ya. Nah, sebelumnya kalian udah kenal belum yang namanya VLOOKUP sama HLOOKUP itu? Kalau misalnya kalian belum kenal, aku kasih penjelasan sedikit deh. Oke, kalau misalnya kalian belum kenal samanya HLOOKUP sama VLOOKUP, ya di sini intinya VLOOKUP itu kalian itu milih-milih data. Jadi kalau misalnya kalian punya data, banyak datanya, terus habis itu kalian mau milih beberapa data saja yang sesuai dengan keinginan kalian dengan kata kunci tertentu. Oke, kata kuncinya itu bisa tanggalnya atau bisa angkanya atau bisa hurufnya ya. Jadi kalau misalnya di sini aku tuh nggak pakai nomor, habis itu pakainya tanggal. Jadi nanti aku akan memilah data sesuai dengan tanggal-tanggal yang aku pengenin aja. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya data kalian yang kalian download atau data yang sudah kalian persiapkan itu bentuknya adalah vertikal, ya kalian bisa pakai namanya VLOOKUP. Tapi kalau misalnya data kalian itu horizontal, kalian bisa pakai HLOOKUP. Prosedurnya sama, caranya sama. Oke, nggak usah lama-lama, kita bahas. Nah, sebelumnya klik like dan juga subscribe-nya dulu, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Nah, tadi tuh aku habis download data dari Yahoo Finance untuk IDX Composite. Jadi, kalau misalnya kalian mau lihat updatean data di IDX, kalian juga bisa akses Yahoo Finance. Nah, di sini aku download data itu dari tanggal terbaru. Jadi kalau misalnya kalian itu mau pilih tanggalnya, kalian juga bisa. Apakah kalian mau daily atau kalian mau weekly atau mau monthly, itu terserah kalian. Nah, caranya ngerubah datanya tuh di sini. Nah, kalian maunya periodenya tuh berapa? Ya, berapa lama? Terus habis itu kalian mau yang apa? Historical price atau yang lain? Kemudian kalian mau daily, weekly atau monthly? Habis itu di-apply, terus habis itu klik download. Nah, Kak, di sini aku mau cari tanggalnya itu cuma tanggal 1 sampai tanggal 5 di setiap bulan, Kak. Misal, oke ya. Intinya kalian harus punya kuncinya dulu, harus punya data yang mau kalian cari itu apa. Oke, di sini aku udah nentuin kayak tanggal 1 sampai tanggal 5 di setiap bulan sampai Desember. Oke, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Oke ya. Nah, ada beberapa data acuan, kayak misal kalian itu nggak cuma dapat satu harga, tapi open price, close price, dan juga low sama high price-nya kayak gitu ya. Jadi kalian tentuin juga yang mau kalian cari itu siapanya. Oke. Nah, di sini kita coba cari close price-nya. Oke, kita copy aja close price-nya ke sini. Kalian tinggal klik aja di sel yang kalian mau masukin data yang kalian cari itu. Kemudian kalian klik sama dengan, oke ya. Kalian taruh kursor di situ, kemudian VLOOKUP. Nah, terus habis itu kurung buka. Nah, setelah itu di situ sebenarnya udah ada petunjuknya bahwa kita itu diminta untuk pertama masukin lookup value-nya. Terus habis itu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, lihat juga Mad People, di laptop kalian itu pemisahnya koma ataupun titik koma ya. Nah, kalau di laptop aku nih koma. Kemudian setelah kita masukin lookup value, kita masukin tabel array-nya. Terus habis itu call index name-nya, kemudian range dari VLOOKUP-nya itu mau false atau true kayak gitu ya. Nah, kita coba satu-satu. Di sini aku udah masukin VLOOKUP, terus habis itu minta lookup value. Lookup value tuh kamu mau nyari siapa sih di tabel yang sebanyak itu, kamu mau cari yang mana sih gitu ya. Berarti kita mau cari yang tanggal 1 bulan 7 tadi, oke? Diklik aja, terus habis itu di koma. Nah, setelah koma kalian di blok aja kolomnya atau tabel acuan yang dimana kalian mau cari tanggal 1 di bulan 7 itu, di blok aja. Oke, kita blok semua. Setelah itu kan udah muncul nih di atas. Nah, ini di string dulu, kayak dikunci dulu biar tabelnya itu nggak geser-geser.
Oke, nah setelah itu tinggal koma lagi. Terus habis itu diminta kolom index numbernya. Kira-kira tadi kan kita mau carinya apa dari awal? Closing price kan? Nah, closing price-nya itu ada di kolom nomor berapa? Oke, kita kan ada date, open, high, low, sama close. Nah, di close ini berarti dia nomor 5 kan? Nah, kita masukin aja 5. Oke, koma. Nah, terakhir itu kalian diminta val sama true-nya. Kalau misalnya kalian pencet true atau ketik true, nanti kalian akan ditampilkan itu approximate match-nya, jadi nilai yang mendekati. Tapi kalau misalnya kalian itu pilih false, nanti itu adalah exact match-nya. Jadi kalau misalnya tanggal yang kalian ketikkan itu tidak ada, dia tidak akan menampilkan angka. Tapi kalau yang true, dia akan tetap menampilkan angka approximate-nya. Oke. Nah, di sini aku pilih false aja. Tinggal kurung tutup terus enter deh. Gampang kan? Nah, setelah itu yang ke bawahnya gimana? Kalau udah kayak gini tuh gampang, tinggal di double klik aja. Gimana? Gampang ya? Sekarang kita masuk ke VLOOKUP. VLOOKUP ini sebenarnya prosedurnya sama kayak misalnya yang tadi tuh VLOOKUP. Kalau misalnya data kalian yang tersedia itu bentuknya horizontal, ya udah kalian pakainya VLOOKUP bukan VLOOKUP. Oke ya? Berarti kita tentuin dulu kita mau nyari apa di sini, price yang mana gitu ya. Kalau misalnya tadi close price, cobalah kita masukin yang open price. Kita copy ke sini namanya. Oke, nah sekarang kita tinggal masukin rumus VLOOKUP-nya. Sama dengan kayak biasa, terus VLOOKUP, terus kurung buka. Kita masukin sama dengan, terus VLOOKUP. Oke ya, terus kurung buka, habis itu masukin lookup value. Ingat, nilai yang mau kalian cari tuh berapa sih di dalam kolom itu, atau kalian tuh mau cari siapa sih di dalam tabel yang sebanyak itu gitu ya. Terus habis itu tinggal koma, terus diminta table array-nya. Ya udah di blok aja semuanya. Gini. Terus jangan lupa string, kunci dulu biar tabelnya itu nggak geser-geser. Oke. Nah, terus kalau tabelnya udah kekunci tinggal koma. Diminta row index number. Row index number tuh yang kayak tadi loh. Kalau misalnya kita mau cari si close price itu kan ada di row nomor 5 di sini. Nah, sedangkan di sini kita gantikan mau carinya open. Open itu berarti dia row nomor berapa? Row nomor 1 itu date. Row nomor 2 open. Oh, berarti kita masukin di sini 2. Oke, tinggal koma, yang terakhir masukin false. Kenapa false? Masih inget ya? Biar kalau misalnya tidak ada tanggal yang match, dia akan menampilkan error. Oke, kita tinggal enter deh. Kalian bisa cek sendiri nanti angkanya akan sesuai dengan tanggal yang kita pengenin itu. Double klik and done. Oke ya. Nah, gimana Math People? Hari ini cukup ya pembahasan untuk VLOOKUP dan juga VLOOKUP-nya. Semoga membantu kalian untuk menganalisis data, mempersiapkan data kalian, apalagi yang punya tugas-tugas akhir yang menumpuk. Semangat terus buat kita. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya. Selamat buat Math People. Sampai ketemu lagi.